Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, juga para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Dan Abah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya dan berikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat judul pemegang amanah belum tentu pewaris, tapi pewaris jelas pemegang amanah. Dialah manusia pilihan, Satria Piningit. Salam akal sehat. Kemarin sudah Abah bahas tentang sang sosok manusia pilihan adalah seorang pewaris Nur Muhammad. Memang dalam pembahasan tentang sosok manusia pilihan yang perlu diketahui, beliau mempunyai suatu perjalanan secara tuhir maupun rohaniah atau batin, karena tidak akan mungkin bisa diketahui kalau tidak mengetahui bagaimana beliau diperjalankan, dikarenakan sosok yang terpilih adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dalam ketetapan atau ketentuannya yang sudah Abah katakan, beliau sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Bukan sekonyong-konyong menjadi manusia pilihan, karena segala sesuatu itu mempunyai proses, tidaklah instan, bukan halusinasi atau hayalan, tapi sosok manusia pilihan memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki akhlak manusia dan mengembalikan ajaran Islam yang murni. Tentang mengapa banyak yang meyakini beberapa ulama beliau dikatakan akan muncul di Nusantara, karena keturunan Nabi Muhammad SAW yang kita ketahui ada juga diantaranya di Nusantara, yang kemarin sudah Abah bahas dan sudah Abah katakan dengan sebutan Sayyid atau Syarif. Tapi semua ini Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Berkali-kali Abah katakan dalam menyimak dalam pembahasan tentang sosok manusia pilihan, kita harus menggunakan akal yang sehat, berpikir dengan hati yang jernih dan hati yang bersih, juga tidak menyimpang dari akidah kita beragama. Karena sang sosok manusia pilihan adalah manusia yang sudah Abah katakan di awal, beliau sudah dipersiapkan sebelumnya tanpa beliau sadari. Tentu di sini kita harus jeli dalam menyimak tentang pembahasan sosok manusia pilihan. Bagaimana beliau menerima petunjuk dan berapa cara beliau dalam mendapatkan petunjuk. Tentu semua itu tidak bisa dengan akal atau dengan pikiran, pasti tidak akan menyambung, karena beliau seorang pewaris, tentu ada kemiripan dengan leluhurnya, yaitu junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Di dalam beliau mendapatkan petunjuk tentu bukanlah wahyu, karena zaman kenabian sudah berakhir, maka disebutlah ilham atau petunjuk. Karena yang kita tunggu-tunggu, umat Islam dan agama-agama lain pun meyakini akan datangnya seorang utusan, apapun sebutannya. Nah, di sini kita harus jeli menyimak tentang pembahasan sosok manusia pilihan tersebut. Kenapa sang sosok Satria Piningit dalam versi Jawa dikaitkan dengan versi Islam Imam Al-Mahdi
yang banyak dikatakan orang dan banyak juga dibahas, hanya beda sebutan. Begitu juga tentang sang sosok yang dikatakan Satria Piningit, tentu juga mempunyai perjalanan. Ini hanya ada di Pulau Jawa. Di video yang terdahulu sudah Abah bahas bagaimana sang sosok manusia pilihan yang disebut dengan Satria Piningit diperjalankan. Bagaimana mengupas tentang sosok manusia pilihan Satria Piningit kalau kita tidak mengetahui perjalanannya? Karena membahas tentang sosok manusia pilihan bukanlah dengan membaca buku dan menganalisa, apalagi menggunakan akal-akalan, akan tidak menyambung alur ceritanya. Maka di sini Abah buat alur yang menyambung dan dalam menyimak pembahasan tentang sosok manusia pilihan adalah kajian akhir zaman dengan segala tanda-tanda yang sekarang sedang bermunculan. Sulit kalau kita pahami tentang sosok manusia pilihan kalau tidak mengerti tentang sosok manusia pilihan sekedar mendengar apalagi katanya. Tentu juga sulit untuk dipahami kalau kita tidak menggunakan keilmuan dalam bidang agama. Tidak cukup dengan syariat, tentu mempelajari juga tauhid. Hal ini tidak perlu Abah jelaskan. Tentu sudah Abah katakan, jangan sampai kita menyimpang dari akidah beragama. Proses sang manusia pilihan bukanlah tanpa guru. Tentunya beliau pada awalnya mempunyai mursyid yang membimbingnya dan proses sangatlah panjang. Dan Abah meyakini beliau mempelajari ilmu tasawuf, tidak sekedar syariat. Jadi sulit dipahami tentang sosok manusia pilihan kalau sekedar cerita tanpa proses bagaimana beliau mendapatkan ilmu laduni yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana beliau dipertemukan dengan Nabi Khidir alaihissalam, dan banyak lagi tentang perjalanan atau peristiwa yang beliau alami. Tapi semua yang terjadi pada dirinya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah dalam ketetapan dan ketentuannya. Di sini Abah meyakini beliau sudah ada, tapi sulit untuk ditemukan karena beliau bukanlah nabi, tapi setingkat wali, karena zaman kenabian sudah berakhir. Dan kenapa sulit ditemukan? Karena beliau terselimuti atau dibungkus dengan sifat-sifat kemanusiawian, sama seperti kita. Bisa sakit, berkeluarga, mungkin kalau beliau sudah berkeluarga, mencari nafkah dan lain-lain. Tentunya beliau sudah berbaur dalam masyarakat, dan sampai saat ini jati dirinya dan keberadaannya tidak ada yang mengetahuinya, kecuali orang-orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah contohkan dalam kita membahas atau membicarakan beliau pun bisa mengetahui, mungkin sudah ada orang yang sudah berbicara kepadanya dengan cara batin atau cara ruh. Abah meyakini mungkin sudah ada yang mencoba dengan berdialog menggunakan batin dan sampai ke sosok yang terpilih. Mungkin juga sudah banyak yang bertanya-tanya tentang beliau, siapa jati dirinya, tapi semua itu tentu tidak mungkin diucapkan karena belum tentu kebenarannya, dan takut fitnah maka tetap dirahasiakan dalam hatinya. Dan kalau membicarakan tentang harta amanah, tentunya beliau adalah pewaris, karena pemegang amanah belum tentu pewaris. Tapi kalau pewaris tentulah pemegang amanah. Dan mungkin sang sosok manusia pilihan bukanlah sosok yang rakus jabatan, rakus dengan harta. Walaupun tentang harta yang disimpan di alam kegoiban, kata banyak orang sudah ditawarkan padanya untuk diambil. Tapi sang sosok manusia pilihan bukanlah manusia yang aus akan duniawi, karena segala sesuatu yang terjadi pada dirinya beliau sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam kehidupan duniawinya beliau dalam kekurangan. Begitu tentang sosok manusia pilihan yang sedang kita bicarakan saat ini. Beliau tidak akan memproklamirkan apalagi dalam pengakuan, karena beliau sudah mengetahui
tentunya akan diam, tidak akan keluar-keluar di media sosial. Jadi kita harus berpikir secara akal sehat setiap dalam menyimak pembahasan tentang sosok manusia pilihan apapun sebutannya. Mungkin saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan atau pemahaman tentang alur cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita, mohon dihormati, dihargai. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.